pertarungan wacana pribumi versus non-pribumi. Syekh Siti Jenar versus Sunan Kalijogo. Mengapa Majapahit runtuh? Menjawab pertanyaan ini tentulah melibatkan sejumlah bahasan dan analisis terkait dengan keruntuhan kerajaan terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Nusantara. Benarkah asumsi mayor bahwa pesatnya pertumbuhan Islam kala itu direpresentasikan oleh kerajaan Demak Bintoro dan pergerakan besar pasukan ke ibu kota Majapahit sebagai faktor utama yang menuntaskan kerajaan Majapahit? Buku ini mengurai dan menganalisis semua permasalahan di atas dan berbagai peristiwa sejarah yang mengitari subjek ini, baik yang sudah pernah dikemukakan dan diterima oleh sebagian kalangan akademisi maupun yang belum pernah sama sekali diajukan. Di sini disajikan wacana utama dan tandingan yang lebih menarik daripada buku-buku lain tentang keruntuhan Majapahit yang telah beredar. Buku ini menyajikan rekontekstualisasi peristiwa seputar keruntuhan Majapahit, Islamisasi menjelang dan pasca keruntuhan tersebut, dan toleransi di tengah kecamuk keruntuhan tersebut dengan kondisi kekinian dan kasus tetap bertahannya agama Hindu di Bali. Buku ini adalah sebuah literatur yang komprehensif tentang keruntuhan Majapahit yang ditujukan bagi para mahasiswa dan ilmuwan atau sejarawan yang berminat menelisik lebih dalam peristiwa keruntuhan kerajaan Majapahit. Lebih dari itu, buku ini bukan sekedar cerita mengenai masa lalu, tetapi memuat juga kerangka untuk menyikapi zaman dengan merujuk pada pelajaran dari berbagai peristiwa di masa sebelumnya. Dari sejarah kita tahu bahwa para wali bukanlah putra pribumi, hanya Sunan Kalijogo yang pribumi, yaitu putra Arya Teja, penguasa Tuban. Karena itu Siti Jenar menyatakan bahwa terlalu berani para wali itu mengundangnya. Jadi, jika Siti Jenar menolak panggilan, tidak mau diperintah datang ke Demak, dan memilih bergabung dengan Pengging, itu merupakan upaya logis untuk mempertahankan tanah airnya. Siapapun boleh datang ke Jawa, ke Nusantara ini. Siapapun boleh menyampaikan ajaran yang dipandang bisa mencerahkan bangsa ini. Turut serta berbagi pengetahuan, berbagi rasa, berbagi keahlian, turut serta memakmurkan dan menegakkan keadilan. Tapi Syekh menolak bila kedatangan mereka justru untuk memerintah. Dalam bahasa politik sekarang, mereka ditolak karena ikut campur urusan internal. Ia orang asing, bertamu dan beranak cucu. Ia orang asing, bertamu dan beranak cucu, kok malah menggeser tuan rumah. Perhatikan sentilan politik Syekh. Saya berada di bumi dan di bawah langit yang sejak semula milik saya. Dalam bahasa sekarang, saya berada di tanah airku sendiri. Kalian kan bukan pemilik tanah air ini. Bagaimana kalian mau memerintah saya? Tak ada hak buat kalian untuk memerintah saya. Dengan demikian terlihat bahwa emansipasi yang dikemukakan oleh Syekh Siti Jenar tidak saja mengubah visi negara yang totaliter ke arah visi yang egaliter, tetapi terkait pula dengan pembebasan Jawa dari penguasa asing, yakni Raden Patah keturunan China yang didukung oleh Wali Songo kebanyakan keturunan asing. Dengan mengacu kepada jaya visi egaliter yang dikembangkan oleh Siti Jenar terkait dengan latar belakangnya, yakni berasal dari wong cilik atau dalam tradisi Jawa dikisahkan berasal dari cacing. Yang kedua, mereka pengikut Syekh Siti Jenar bukan hanya merampok, menyamun, namun membegal. Akan tetapi mereka juga mempengaruhi rakyat untuk melakukan pemberontakan-pemberontakan. Maka kegiatan mereka bukan saja dianggap sebagai kejahatan biasa, akan tetapi dianggap kejahatan politik yang berbahaya bagi keselamatan negara. Bahkan ditambahkan oleh Rinaldi, disinyalir bahwa ajaran yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Demak.
Hal ini disebabkan oleh ulah para muridnya yang berbuat kegaduhan, merampok, berkelahi bahkan membunuh. Bila ada kejahatan dan keonaran, tentulah murid Syekh Siti Jenar yang menjadi pelakunya. Mereka melakukan demikian menurut Jaya karena memang dalam kenyataannya banyak murid Syekh Siti Jenar yang kurang sempurna ilmunya justru menimbulkan keonaran. Namun itu harus diketahui sebagai sebuah proses wong cilik belajar tanpa bimbingan guru atau diberi kebebasan melihat oleh guru. Selain itu karena tidak melakukan bimbingan, juga ada kesalahan Syekh Siti Jenar yang lain, yakni tidak memiliki kemampuan finansial atau ekonomi untuk menopang ajaran dan pengikutnya yang bertambah banyak, yaitu melalui dialektika. Tapi ada juga kemungkinan lain. Boleh jadi Syekh Siti Jenar sendiri memiliki suatu kepentingan tertentu selain kepentingan keagamaan. Saat bertemu Ki Ageng Pengging alias Ki Kebo Kenongo Terah Majapahit yang secara politis tersingkir oleh ombak besar pengaruh pengembangan Kesultanan Demak, mereka lalu bergabung. Ki Kebo Kenongo mungkin diam-diam hendak mengembalikan kekuasaan politik sekaligus keagamaan Hindu-Buddha Majapahit. Sedang Syekh Siti Jenar mungkin hendak menyimpang dari Dewan Wali untuk membangun imperiumnya sendiri tanpa kontrol atau dicampur tangani siapapun, khususnya Dewan Wali. Membaca kalimat tersebut ada beberapa penjelasan meskipun bertumpu pada sejarah yang kabur, tetapi masih bisa dinalar. Yang pertama, wacana pribumi dan non-pribumi harus dicarikan jawaban dari akar sejarah mengenai asal-usul. Mengenai pengakuan Syekh Siti Jenar sebagai pribumi, tentu masih debatable. Pasalnya bisa saja justru SSJ lah yang non-pribumi, karena riwayat hidupnya masih misteri. Meskipun lebih kuat dugaannya sebagai non-pribumi, sedangkan mengenai keberadaannya terungkap dengan adanya dokumen Kropak Ferraras bagaimana disebutkan dalam buku Misteri Syekh Siti Jenar, Peran Wali Songo dalam Mengislamkan Tanah Jawa. Pengakuan Syekh Siti Jenar sebagai pribumi bisa jadi karena ia bergabung dengan Ki Kebo Kenongo, putra Pangeran Handayaningrat, putra Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, Terah Raden Wijaya, berarti pribumi. Sementara Sunan Kalijogo tepat dikatakan sebagai pribumi menurut dari asal-usulnya. Menurut buku, sama juga buku-buku semacam Babat Tanah Jawa dan lain-lain. Sunan Kalijogo adalah putra Arya Teja, penguasa Tuban, masih Terah Ronggolawe. Demikian pula dengan Raden Patah adalah pribumi menurut garis ayahnya, yakni Brawijaya V, Raja terakhir Majapahit, Terah Raden Wijaya. Perbedaan Raden Patah dengan Ki Kebo Kenongo adalah ibunda Raden Patah adalah putri campak turunan China, berarti non-pribumi. Sedangkan ibunda Ki Kebo Kenongo adalah Ratu Pembayun, putri sulung Brawijaya V, berarti pribumi. Dari silsilah diketahui bahwa Raden Patah adalah paman Ki Kebo Kenongo, karena ibunya Ki Kebo Kenongo adalah kakaknya Raden Patah. Dengan demikian wacana pribumi dan non-pribumi sebenarnya hanyalah persoalan perbedaan dari garis ibu. Itu pun hanya berselisih satu generasi, sedangkan dari garis ayah adalah sama-sama pribumi. Pribumi dan non-pribumi sebenarnya wacana yang debatable. Pasalnya, definisi pribumi dan non-pribumi itu apa? Bila pribumi dikatakan sebagai contohnya adalah Brawijaya V, ayah Raden Patah dan Ratu Pembayun. Sedangkan non-pribumi adalah di luar terah tersebut, misalnya Putri Campa, ibunda Raden Patah. Maka bisa dikatakan tepat wacana itu karena Ki Kebo Kenongo head to head Raden Patah berlainan ibu. Namun, bila melihat garis ayah, maka mereka sama-sama pribumi. Pada kubu Ki Kebo Kenongo dan Syekh Siti Jenar, terdapat Ki Kebo Kenongo yang pribumi dan Syekh Siti Jenar yang non-pribumi. Sementara pada kubu Raden Patah dan Sunan Kalijogo,
terdapat Raden Patah yang non-pribumi dan Sunan Kalijogo yang pribumi. Nah, masing-masing kubu sebenarnya sama, yaitu keduanya campuran pribumi dan non-pribumi. Perbedaannya pada jagoan masing-masing. Jagoan kubu Pengging adalah Ki Kebo Kenongo, sedangkan jagoan kubu Demak adalah Raden Patah. Perbedaannya pula Ki Kebo Kenongo hanya didukung oleh Syekh Siti Jenar, sedangkan Raden Patah didukung Sunan Kalijogo dan Wali Songo yang lain. Plus adanya restu yang ditandai dengan Islamnya Brawijaya V, di mana adanya falsafah Jawa yang berbunyi agama ageming aji, agama raja, maka rakyat mengikutinya secara kesadaran lahiriah dan batiniah. Tentu secara nalar pemenangnya adalah jagoan non-pribumi dari kubu Demak, yakni Raden Patah. Dengan kemenangan kubu Demak tersebut, kemudian kubu Pengging menyebarkan ajarannya, tetapi tanpa pembinaan dan kontrol yang bagus dan alasan-alasan lainnya sebagaimana digambarkan pada kalimat. Dan maka di kemudian hari, vonis hukuman mati dijatuhkan Kesultanan Demak kepada Syekh Siti Jenar dan Ki Kebo Kenongo. Alasan-alasan tersebut tentu sebagai sebuah satu kesatuan, bukan berdiri sendiri-sendiri, bahkan harus dilihat dengan membaca penjelasan, sehingga vonis itu tidak menimbulkan kemungkaran atau kemudorotan yang lebih buruk bagi masyarakat Demak dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.